Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini untuk YouTuber pemula, sebagaimana syarat-syaratnya yang kita ketahui bahwa yang pertama yang sangat sulit itu adalah apa? Mendapatkan 1000 subscriber ya guys. Dan yang kedua harus mendapatkan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang. Oke. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu? Nah, jadi begini caranya mendapatkan jam tayang konten YouTube. Sebelum kita menayangkan sebuah video, maka kita itu harus mengecek dulu kelayakan video kita. Apalagi zaman sekarang sangat ketat sekali persaingan di YouTube ini. Maka ketika kita akan menayangkan sebuah video, maka kita harus mengecek dulu kelayakan video kita. Karena meningkatkan jam tayang di video kita adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat dimonetisasi. Ketika kita penayangan video kita itu tidak baik, maka jam tayang itu akan sangat sulit dicapai untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu. Meningkatkan jam tayang itu dapat kamu kejar, dapat kita kejar selama 12 bulan. Karena apabila video kita itu udah melebihi daripada 12 bulan atau 1 tahun, maka itu tidak akan dihitung jam tayang. Oke, berdasarkan pengalaman pribadi, maka yang dapat ditingkatkan itu yang pertama, sebelum kita menayangkan sebuah video, syaratnya adalah yang pertama buat konten yang berkualitas tinggi. Itu syaratnya. Apa sih yang dimaksud dengan konten berkualitas tinggi? Adalah pastikan video kita itu memiliki informasi yang berguna, menarik, dan juga dapat disajikan dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan video berkualitas tinggi. Jadi yang pertama ada manfaatnya, yang kedua menarik, dan yang ketiga disajikan dengan baik. Nah, itu adalah disebut juga dengan video yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah optimalkan SEO video. Seperti apa? Seperti kita bikin kata kunci. Kata kunci, misalkan video kita itu tentang tutorial, maka dipastikan bahwa apa? Dicocokkan. Judul video kita itu adalah yang gampang dicari. Ketika gampang dicari, maka judul video kita itu akan langsung muncul. Jadi sebelum kita menampilkan sebuah video, maka kita riset judul dulu. Usahakan judul kita itu yang dapat dicari, dapat mudah dicari, sehingga ini akan membantu memunculkan di pencarian video kita. Jadi ingat, yang kedua adalah optimalkan SEO video. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat thumbnail yang menarik. Thumbnail merupakan sebuah gambar yang tampil pada awal video. Maka dibikin dalam thumbnail tersebut adalah bacaan yang menarik, gambar yang mencolok, yang informatif, teksnya jelas, sehingga itu dapat memunculkan perhatian penonton. Jadi gunakanlah thumbnail yang menarik. Itu yang ketiga. Yang keempat, gunakan call to action atau CTA. Tambahan CTA dari video adalah untuk mendorong penonton menonton video lain di channel Anda. Misalnya, kalian bisa merekomendasikan video lain dengan relevan. Jadi, maka munculkan rekomendasi video yang sesuai. Atau juga misalkan, ketika membuat video, maka kita rekomendasikan untuk video berikutnya. Nah, itu adalah mengoptimalkan, merekomendasikan video yang relevan sesuai dengan video yang kita tampilkan saat ini. Atau juga membuat playlist, sehingga ada urutan-urutan video yang relevan dengan video tersebut. Nah, itu bisa juga dibuat dengan playlist, sehingga memudahkan penonton kita untuk pencarian video-video kita berikutnya. Itu yang keempat. Yang selanjutnya, promosikan video di media sosial. Nah, ini sudah umum sekali. Ketika kita bikin video, maka kita share ke sosial media kita. Di-share ke Instagram, ke Facebook, ke WhatsApp. Nah, jadi optimalkan sosial media kita untuk mempromosikan video kita.
sehingga orang lain juga akan melirik, akan tertarik. Nah, karena banyak sekali orang yang yang mencari trik-trik, mencari cara agar mencapai apa yang mereka butuhkan. Seperti di video ini, mereka membutuhkan cara untuk cepat meraih 4000 jam tayang. Nah, seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam, konsisten dalam mengunggah konten. Jadi, konsisten itu bukan berarti setiap jam, setiap hari harus, tetapi ada jeda-jeda tertentu. Misalkan satu hari satu kali, itu lebih bagus. Asalkan jangan, misalkan satu hari ngupload, satu minggu tidak. Atau juga konsisten itu adalah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Asal jangan 1 bulan sekali. Nah, itu tidak bagus. Jadi harus konsisten agar agar traffic di video kita itu terus meningkat. Bagaimana dengan temanya? Temanya boleh saja gado-gado kalau untuk pemula. Karena masih pencarian. Apakah harus tentang kuliner, apakah harus tentang mancing, apa tentang jualan, apa tentang finansial, boleh saja dicoba. Nah, tetapi dengan mengunggah videonya itu secara konsisten, harus continue. Jangan misalkan ketika kita mengupload sebuah video karena sepi penonton, akhirnya ditinggalkan 6 bulan sekali baru ditengok lagi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita misalkan punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu, maka gunakanlah kesempatan setiap saat berpikir bagaimana caranya agar cepat tercapai apa yang kita inginkan. Dan salah satunya adalah ketika menjadi seorang YouTuber adalah mengupload videonya itu secara konsisten, secara kontinu. Jangan cepat menyerah. Itunya, jangan cepat menyerah, tetapi harus dipertahankan konsistensinya. Itu yang keenam. Yang selanjutnya, buat konten yang lebih panjang. Misalkan ketika kita membuat video dengan durasi 1 menit, maka cobalah durasinya lebih panjang. Dengan memberikan perbaikan, kita evaluasi lagi dari video sebelumnya. Oh, ini yang kurangnya, dengan durasinya ditambah, sehingga pada netizen nantinya akan berikan masukan, ini kurang ininya, ini kurang ininya. Maka itulah kritik yang membangun, kita gunakan sehingga konten kita itu nantinya akan lebih bagus lagi. Nah, gitu ya, buat konten lebih panjang. Yang kedelapan, analisis performa video. Nah, itu harus dipantau performa video kita menggunakan YouTube Analytics. Lihat data tentang durasi tonton, retensi rate, dan juga sumber lalu lintas. Gunakan informasi ini untuk memahami apa yang disukai penonton. Jadi, apa sih yang disukai penonton, maka lihatlah dari analitiknya. Optimalkan konten kita berdasarkan data tersebut. Itu nantinya kan di analitik itu sudah suka muncul apa sih yang lebih banyak ditonton oleh penonton kita itu apa. Berarti itu adalah sebuah acuan untuk kita lebih sering lagi mengupload video tentang tersebut, mengupload video tentang hal-hal tersebut. Oke. Selanjutnya, kolaborasi dengan kreator lain. Nah, ini boleh juga dilakukan. Walaupun memang untuk YouTuber pemula itu agak sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi dengan kreator lain. Misalkan membuat drama pendek, membuat apa saja yang kita bisa kolaborasikan. Atau juga membuat podcast gitu kan. Nah, bisa. Jadi salah satu untuk meningkatkan jam tayang kita itu, kita juga berkolaborasi dengan orang lain gitu. Selanjutnya, tingkatkan engagement dengan penonton. Nah, itu tadi salah satunya udah dibahas bahwa engagement kita itu harus tetap terjaga. Ketika misalkan penonton memberikan masukan, kita tanggapi dengan baik, kita
sambut dengan ramah, masukannya kita ambil. Kalau itu misalkan hal-hal baik, atau juga kalau kita bisa memberikan saran. Nah, seperti juga video ini ya teman-teman, boleh kalian masukkan saran, kritiknya untuk kemajuan konten kita. Jadi sangat disambut dengan antusias kritik dari para penonton kita, dari netizen kita ya gitu. Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa gitu kan. Jadi kritik yang membangun kita ambil, gunakanlah bahasa-bahasa yang sifatnya sopan, santun, sehingga nantinya akan terjalin engagement itu akan selalu tersambung juga dengan penonton-penonton kita. Itu yang selanjutnya, yang ke-10. Baiklah teman-teman, dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun memang sulit untuk meraih 4000 jam tayang, tetapi dengan berbagai hal yang kita bahas tadi, diantaranya adalah mengoptimalkan video, berkolaborasi, meningkatkan engagement, juga membuat durasi video yang panjang, tetapi dengan pengaturan-pengaturan yang menarik. Nah, itu bisa meningkatkan performa video kita sehingga jam tayang itu dapat tercapai. Dan salah satunya tadi adalah membuat video panjang. Karena video panjang itu, ketika misalkan penonton itu sudah menyukai konten kita dengan durasi panjang dan tidak juga membuat jenuh, maka video panjang tersebut dapat secepatnya memenuhi 4000 jam tayang itu. Gitu ya. Kemudian kita evaluasi lagi konten kita, gitu ya. Kita perbaiki lagi, sehingga di dalam berkonten ini kita bukan hanya memacu yang kita tuju adalah untuk sebuah penghasilan, tetapi kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara, gitu kan. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Silahkan komen, kritik, saran boleh dicantumkan di kolom komentar demi membangun channel ini agar bisa lebih maju lagi, lebih bisa memberikan ilmu-ilmu untuk kemajuan khususnya kreator YouTuber pemula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.